Sahabat I Love You Darling, yang dikenal juga dengan iLead. Kami akan perkenalkan program baru, Diary Yes, Yono, Evodia, Sandy, Hidup dan Kehidupan, setiap hari Selasa dan Kamis. Apa itu Diary Yes? Dialog ringan, Yono, Evodia, dan Sandy. Program I Love You Darling sudah ada sejak tahun 2003. Sama seperti hidup dan kehidupan, iLead juga up and down. Dalam situasi ketidakpastian, sejak pandemi COVID-19, banyak kejadian yang dialami. Yang paling penting adalah bagaimana tetap bertahan, kreatif, dan bisa menjadi inspirasi buat diri sendiri dan orang lain. 3 sahabat Yes, Yono, Evodia, dan Sandy berinisiatif untuk bisa menghibur diri sendiri dengan dialog ringan tentang hidup dan kehidupan untuk meningkatkan imunitas. Yes berharap dengan dialog ringan ini juga dapat menghibur yang lain. Semoga. Kami sepakat membuat program podcast Diary Yes, Hidup dan Kehidupan setiap Selasa dan Kamis bersama iLead, I Love You Darling. Sahabat, ini episode pertama, episode perkenalan. Siapa sih Yes itu sesungguhnya? Bersama saya sudah ada sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Yes. Yes itu adalah Yono, Evodia, dan Sandy. Nah, siapa mereka? Saya akan mengajak sahabat saya untuk memperkenalkan diri mereka, siapa mereka sesungguhnya, lalu mengapa sih kok kumpul-kumpul bikin podcast? Ceritanya gimana sih kok sampai ada inisiatif seperti ini? Sesuai dengan namanya, Yes, maka kita mulai dari Yono. Silakan. Hey, this is me. My name is Yono Suwoyo. Ayo, yes. Dibuka dengan segar. Happy selalu. Ya itulah Y. Ya. Dan sekarang kita masuk ke E. Saya Evodia. Ya. Mungkin sahabat sudah sering mendengar dalam podcast maupun YouTube, ya, dan ada di channel saya Evodia. Bukan, kita sedang memperkenalkan diri, ya. Oke, selanjutnya S. Hai. Nama saya Sandy Harun. Bye. Belum dibuka sudah bye ya. Jadi Hai. Tadi sahabat saya sudah sampaikan, inilah 3 sahabat ya. Sudah memperkenalkan paling tidak namanya oleh mereka sendiri. Nah, ini ada yang menarik nih. Kenapa sih kok tiba-tiba nih 3 sahabat punya rencana untuk membuat podcast bersama? Mungkin saya mulai dulu dari Yono. Dari saya. Ya, kenapa sih kok tiba-tiba ada keinginan untuk berkumpul, lalu kemudian apa tujuannya begitu ya? Merubah nasib dan populer. Gila. Ya, kita ingin berbagi kehidupan, pengalaman dan sebagainya. Karena kan hidup itu kan nggak selalu mulus, hidup itu kan nggak selalu indah. Nah, kita ini punya tips pahitnya hidup.
Kalau dia sendiri bagaimana? Ya, sama ya, dalam situasi pandemi seperti ini, banyak hal yang membuat kita rasa-rasanya seperti tak berdaya. Pengen bunuh diri. Oh tidak, tidak berdaya, tetapi bagaimana supaya bisa terus meningkatkan imunitas, Betul. ya. Hanya kita yang bisa menghibur diri kita. Ya. Ya itu. Lalu ya karena kita bersahabat, ya kita bertemu, nanti kita akan cerita kenapa kok 3 sahabat ini bisa bertemu, dan yang paling menarik pasti sahabat di luar juga pengen tahu ya. Ini sahabatnya, persahabatannya seperti apa? Kenapa bisa tiba-tiba berkumpul dalam situasi susah? Semuanya susah. Oke, silakan. Kalau Mbak Sandy, kenapa? Kalau saya begini, kenapa kita bertemu sekarang? Kalau dulu kita pasti sibuk dengan kesibukan masing-masing sebelum pandemi dengan kehidupan masing-masing. Berhasil nggak penting. Yang Nggak sibuk penting dulu. berhasilnya, pokoknya masing-masing mengejar kehidupannya masing-masing. Ya. Nah, setelah pandemi semuanya shock berat tidak ada dalam benak akan terjadi seperti ini. Nah, bagaimana kita menyikapi dengan pandemi yang tadi dibilang imunitas, apalagi saya sudah kepala 5. Yono belum, dia belum kepala 5, bentar lagi. Jadi Mbak Sandy mau sebagai bikin kenang-kenangan indah. pokoknya karena buat saya setiap hari itu seperti giliran ya, siapa kena covid itu tuh pusing, stres tiap hari covid tapi itu yang bikin kita imunitas kita justru makin menurun. Baru kita dengar tetangga kita udah panik, dengar sahabat kita panik. Jadi ada yang punya anak, ibunya udah umur 50, mama jangan pergi keluar, mama nanti gini. Mama yang ada semuanya marah. Jadi ketika pandemi rumah tangga rusak, ketika pandemi ada yang bercerai, ada yang tambah mesra, ada yang segala macam. Jadi akhirnya satu-satunya cara adalah kita bertemu teman-teman yang senasib dan ketawa-ketawa tapi bermanfaat. Itu Tujuannya menghibur diri sendiri, menjauhkan diri dari stres. Dan apa sih yang ada di dalam dengan adanya pandemi ini, apa yang harus kita lakukan untuk tetap sehat, tetap fokus, tetap bersyukur. Itu saja. Positive thinking. Positive thinking bagus sekali ya, tapi kita tidak ingin jadi positif COVID. Aduh, nggak boleh ketawa loh ketika positif COVID. Ya. Jadi itulah ya sahabat semua, mengapa kami tiba-tiba merasa perlu untuk bertemu, membuat sesuatu. Nah, sebetulnya di awal tadi saya katakan bahwa kita sebetulnya mau menghibur diri kita sendiri, ya. Betul. Getting stress. Terlalu banyak Sambil kita kan tekanan. nggak boleh kemana-mana segala macam. Jadi kita bertiga ini sharing feeling kita, bagaimana sih gitu. Begitulah kira-kira. Ya, itulah sahabat ya, perkenalan dari program atau ya bisa kita bilang talk show lah ya, seperti ini ya, ngobrol-ngobrol ya, kita sebut namanya Diari Yes, Hidup dan Kehidupan. Diari adalah dialog ringan Yono, Evodia, Sandy tentang hidup dan kehidupan kami. Betul. Ya, Di rumah kita, di rumah masing-masing. Untuk kita ya. Yono beda, bagaimana dia dengan istrinya, anaknya,
ibunya, neneknya, kakeknya, dan keluarganya. Saya juga seperti itu, Ibu Evonia juga begitu. Ya, betul. Ketika kita bersatu, ya masing-masing sharing bagaimana supaya dengan COVID ini kita tidak down. Seperti itu. Iya, iya. Ya, Tetap semangat, tetap semangat. Semangat. semangat ya. Jadi dalam perkenalan ini sebetulnya kita ingin menyampaikan ya kepada sahabat semua, mungkin suatu hari nanti kita juga bisa mengundang sahabat semua berbagi Amin. tentang hidup dan kehidupan. Ya masing-masing. Kita Betul, tidak betul. membicarakan tentang hidup orang lain karena kita tidak tahu juga ya apa yang dirasakan orang lain, tetapi kami bertiga, kami sepakat bahwa kami ingin berbagi cerita tentang hidup dan kehidupan kami. Betul, betul. Apakah itu sedih, apakah itu senang, ya. Kita Manis maupun pahit. manis maupun pahit. Aku punya banyak rahasia. Ya, Setiap orang punya rahasia. Dan bagaimana menyikapi kalau Rahasia. kita kalau kita misalnya sedang down. Betul, betul. Terus hidup itu kan silih berganti, ada senang, ada susah. Nah sekarang mungkin saatnya kita bersatu. Ya. dan berbagi cerita. Ya, semoga ya cerita-cerita kita ini menghibur sahabat-sahabat semua ya. Amin, amin. Dan kita berharap kita mendapat dukungan juga ya dari sahabat-sahabat yang lain. Mungkin nanti ada sahabat-sahabat yang merasa topik apa ya yang ingin juga didengarkan. Kayak Ya. contohnya gini, misalnya gitu ada seperti cerita kita misalnya, udah rata-rata kan yang saya dengar adalah ketika orang tuanya itu sudah di atas 50 tahun, misalnya bagaimana sih menyikapi Masa tua. anak-anak itu suka marah kalau kita mau keluar atau bagaimana. Nah sudah sharing aja sama kita, siapa tahu kita dapat kita bisa Berbagi, berbagi berbagi ilmu pengalaman. bagaimana. Ya. Saling menguatkan support teman-teman semuanya gitu. Ya, ya. Dalam masa pandemi seperti ini. Dan mungkin seterusnya. Ya, karena semua sudah berubah ya. Kita tidak Iya. bisa kembali lagi Tidak, ke iya. masa Masa yang lalu ya, dan kita harus mengikuti perkembangan Iya. apa yang Dan terjadi. kita tidak tahu sampai kapan Iya. Sejarah ini. terlanjur tercatat. Ya. Baiklah, episode perkenalan kami tentang program Diary Yes atau talk show ya. Hidup dan kehidupan. Sahabat-sahabat sekalian, nantikan kami setiap hari Selasa dan Kamis. Hari ini episode pertama dari Diary Yes. Bersama I Love You Darling, Yono, Evodia, Sandy. Bye. Bye. Bye.